Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela Oktami, NIM 1911250986. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 6C, mata kuliah Metode Pengembangan Sosial Emosional, dosen pengampu Diana Zumrotus Saada, MPSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola orientasi dan tahap perkembangan moral anak usia dini. A. Pola orientasi moral anak. Pada taman kanak-kanak telah memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka pengembangan moralitasnya. Orientasi moral diidentifikasikan dengan moral position atau ketetapan hati, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral yang disadari oleh cognitive motivation aspek dan aspek motivation aspek. Tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, yaitu premoral, konvensional, dan autonomus. Anak taman kanak-kanak secara teori berada pada fase tahapan perkembangan moral tersebut. Sedangkan menurut Piaget, seorang manusia dalam perkembangan moralnya melalui tahapan heteromus atau autonomus. Seorang guru taman kanak-kanak harus memperhatikan tahapan heteromus karena pada tahapan ini anak masih sangat labil, mudah terbawa arus, dan mudah terpengaruh. Mereka sangat membutuhkan bimbingan, proses latihan, serta pembiasaan yang terus-menerus. Beberapa program yang dapat diterapkan di taman kanak-kanak dalam rangka menanamkan dan mengembangkan perilaku moral anak diantaranya dengan bercerita, bermain peran, bernyanyi, mengucapkan sajak, dan program pembiasaan lainnya. Perkembangan moral dan etika pada diri anak taman kanak-kanak dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan pribadi anak dalam kaitannya dengan orang lain. Misalnya, mengenalkan dan menghargai perbedaan lingkungan tempat anak hidup, mengenalkan peran gender dengan orang lain, serta mengembangkan kesadaran anak akan hak dan tanggung jawabnya. Puncak yang diharapkan dari tujuan pengembangan moral anak taman kanak-kanak adalah adanya keterampilan efektif anak itu sendiri, yaitu keterampilan utama untuk merespon orang lain dan pengalaman-pengalaman barunya, serta memunculkan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan teman di sekitarnya. B. Tahapan perkembangan moral. 1. Pengertian moral dan perkembangan moral. Pengertian moral menurut Gunarsa adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Safer adalah kaidah, norma, dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budayanya di mana individu sebagai anggota sosial. Menurut Roger adalah aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, seimbang, dan adil. Perilaku moral ini diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keaturan, keharmonisan, dan ketertiban. Sementara, perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu, seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. 2. Tahap perkembangan moral. Kartini Kartono membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 5, yaitu 1. 0-2 tahun adalah masa bayi. 2. 1-5 tahun adalah masa kanak-kanak. 3. 6-12 tahun adalah masa anak-anak sekolah dasar. 4. 12-14 tahun adalah masa remaja. 5. 14-17 tahun adalah masa pubertas awal. Menurut Harlock, dalam bukunya yang berjudul
child development, perkembangan anak dibagi menjadi 5 periode, yaitu 1. Periode pralahir yang dimulai dari saat pembuahan sampai lahir. 2. Periode neonatus adalah masa bayi yang baru lahir. 3. Masa bayi adalah masa bayi berumur 2 minggu sampai 2 tahun. 4. Masa kanak-kanak terdiri dari 2 bagian, yaitu masa kanak-kanak dan masa akhir masa anak-anak. 5. Masa puber adalah masa anak berusia 11-16 tahun. 3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. 1. Perkembangan kognitif umum. 2. Penggunaan rasio dan rasional. 3. Isu dan dilema moral. 4. Perasaan diri. 5. Perbedaan individual dalam perkembangan moral. Bayi tidak memiliki hierarki nilai dan suara hati. Bayi tergolong non-moral dan bermoral maupun tidak amoral, dalam artian bahwa perilakunya tidak dibimbing norma-norma moral. Lambat laun, ia akan mempelajari kode moral dari orang tua dan kemudian dari guru-guru dan teman bermain, dan juga ia belajar pentingnya mengikuti kode-kode moral ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi pola orientasi dan tahap perkembangan moral anak usia dini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.